Om Swastiastu. Pada video ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang evaluasi pembelajaran dan penyusunan LKS IPS SD. Dengan kelompok yang pertama, Kade Agus Wiratama dengan NIM 20 1103 1004, yang kedua Nilo Gede Vidya Merta Damayanti dengan NIM 20 1103 1017, yang ketiga Nilo Indahyani dengan NIM 20 1103 1018. Lingkup materi yang kelompok kami akan bahas pada video ini, yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua, fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran, yang ketiga, prinsip dari evaluasi pembelajaran, yang keempat, jenis-jenis evaluasi pembelajaran, yang kelima, pengertian, fungsi, tujuan, dan ciri-ciri LKS, yang keenam, komponen atau struktur LKS, dan yang ketujuh, contoh LKS IPS. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Indahyani dengan NIM 20 1103 1018. Di sini saya akan membahas tentang materi pengertian, fungsi, dan tujuan dari evaluasi pembelajaran. Materi yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Evaluasi ialah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan terus-menerus, baik sebelum, sewaktu, dan sesudah proses belajar mengajar. Beberapa definisi evaluasi menurut beberapa pakar. Yang pertama, Terry Dibring, 1974, ia menyatakan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan informasi dan memanfaatkannya sebagai penimbang dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Gronlund, 1974, ia menyatakan bahwa evaluasi diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pengajaran dicapai oleh para siswa. Yang ketiga, Guba dan Lincoln, 1981, ia menyatakan pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan sejauh mana tujuan yang telah terrealisasikan. Yang keempat, Kronbeck dan Supes, 1969, ia menyatakan definisi evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai atau efektivitas suatu kegiatan dengan tujuan untuk pembuatan keputusan. Yang kelima, menurut Schuckman yang dikutip oleh Ari Kunto, Jabar, dan Abdul 2010, evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Yang keenam, definisi lain seperti yang dikemukakan oleh Stadtfilbem yang dikutip oleh Ari Kunto, Jabar, dan Abdul 2010 menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Yang ketujuh, menurut Dimyanti dan Mujiono 2006, pengertian evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang kedelapan, menurut Arifin dan Sainal 2010, mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Berikutnya, materi, fungsi, dan tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas fungsi evaluasi pembelajaran. Menurut Scriven, 1967, fungsi evaluasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan. Fungsi evaluasi memang cukup luas, bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Yang pertama, secara psikologis. Peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, secara sosiologis. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, secara didaktis.
metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Yang keempat, evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok, apakah dia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Yang kelima, evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang keenam, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Yang ketujuh, secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan informasi bagi kelas dan pendidik untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada siswa. Yang keempat, untuk melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diajarkan dan untuk mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Yang kelima, mengenal latar belakang siswa yang berguna baik bagi penempatan maupun penentuan sebab-sebab kesulitan belajar para siswa. Yang keenam, sebagai umpan balik untuk guru yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan program remedial untuk siswa. Yang ketujuh, informasi evaluasi dapat digunakan untuk membantu memutuskan kesesuaian dan keberlangsungan dari tujuan pembelajaran, kegunaan materi pembelajaran, dan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari strategi pengajaran berupa metode dan teknik belajar mengajar yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Karim Pratama dengan NIM 201031004. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dari evaluasi dalam pembelajaran. Dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran, ada beberapa prinsip utama untuk menunjang efektivitas evaluasi. Prinsip umum pembelajaran adalah mengukur hasil pembelajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi serta tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah mengukur sampel tingkah laku yang mengacu pada bahan-bahan telah tercakup dalam proses pembelajaran. Menurut Kusnuridlo tahun 2010, berikut adalah beberapa prinsip umum evaluasi pembelajaran, yaitu kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru juga dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya. Umumnya, proses evaluasi terus dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu juga dilakukan agar guru dan sekolah bisa memberikan hasil yang terbaik setiap masanya. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek dalamnya, seperti aspek efektif, kognitif, dan psikomotrik peserta didik. Pasalnya, tidak jarang beberapa guru yang hanya memperhatikan aspek kognitif atau pengetahuan siswa, padahal seluruh aspek penilaian berperan besar dalam evaluasi pembelajaran. Sebagai guru, Anda bukan hanya dituntut untuk membuat siswa paham materi pelajaran, tetapi membentuk karakter siswa lebih baik agar menjadi manusia yang positif dan berguna bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, evaluasi yang baik harus dilakukan secara menyeluruh setelah proses belajar dan penilaian belajar siswa. Kooperatif. Umumnya, proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru, mata pelajaran,
guru, wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen terlibat dalam evaluasi pembelajaran terasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. Objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, didekatkan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega dan lainnya tidak boleh dimasukkan di dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapatkan nilai yang baik, artinya guru terus memberikan catatan untuk memotivasi siswa dan memberi penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Jika penilaian dilakukan secara subjektif, maka hasilnya tidak fair sehingga hasil evaluasi kurang tepat. Praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis, artinya tidak dikenakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dan dalam menyusun instrumen. Prinsip evaluasi yang satu ini juga bukan hanya memberikan kemudahan pada suatu guru, tapi oleh seluruh guru, bahkan dirasakan oleh sekolah, sehingga dengan kemudahan atau kepraktisan evaluasi pembelajaran, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang lebih optimal. Adapun prinsip evaluasi pembelajaran menurut Sudaryono yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi. Prinsip berkesinambungan atau continuity. Prinsip berkesinambungan merupakan kegiatan evaluasi hasil belajar di mana evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus, kontinu. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Artinya, guru harus selalu memberikan evaluasi kepada siswa sehingga kesimpulan yang diambil akan lebih tepat. Yang kedua, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, mencakup keseluruhan aspek berpikir, kognitif, domain, aspek nilai atau sikap efektif, domain, maupun aspek keterampilan psikomotor, domain yang ada pada masing-masing siswa. Dengan kata lain, dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, prinsip objektif atau objectivity. Prinsip objektivitas ini terutama berhubungan dengan alat evaluasi yang digunakan. Maksudnya, alat evaluasi ini digunakan hendaknya mempunyai tingkat kebebasan dari subjektivitas atau bias pribadi guru yang bisa mengganggu. Suatu evaluasi dikatakan memiliki subjektivitas apabila dalam pelaksanaan tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, baik yang menyangkut bentuk evaluasi mempudari pihak evaluator sendiri. Yang keempat, prinsip validitas atau validity dan reliabilitas atau reliability. Validitas atau kesihian merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa alat evaluasi yang dipergunakan benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas merupakan ketepatan, misalnya untuk mengukur besarnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, bukan diukur melalui nilai yang diperoleh saat ulangan, tetapi dilihat melalui kehadiran, konsentrasi pada saat belajar, dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, dalam arti relevan dengan permasalahan. Yang kelima, prinsip penggunaan kriteria. Penggunaan kriteria ini diperlukan dalam evaluasi adalah pada saat memasuki tingkat pengukuran, baik pengukuran dengan menggunakan standar mutlak atau penilaian acuan patokan, maupun pengukuran dengan standar relatif atau penilaian acuan norma. Dalam penilaian acuan berpatokan, misalnya apabila siswa diberikan satu soal dan setiap soal mempunyai bobot 1, maka kedudukan siswa ditentukan berdasarkan jumlah jawaban yang benar terhadap pertanyaan tersebut. Apabila angka 70 dianggap bahwa siswa telah menguasai materi, maka siswa dinyatakan berhasil. Apabila mendapat angka 75
atau lebih, sedangkan penilaian acuan normal dilakukan dengan membandingkan nilai yang diperoleh seorang siswa dengan nilai siswa lainnya di kelas tersebut. Yang keenam, prinsip kegunaan ini menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan hendaklah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa maupun bagi pelaksana. Apabila pelaksana evaluasi ini hanya akan menyusahkan siswa tanpa ada manfaat bagi dirinya sendiri secara pedagogis, maka sebaiknya evaluasi ini tidak dilakukan. Pemanfaatan ini diukir dari aspek waktu, biaya, dan fasilitas yang tersedia maupun jumlah siswa yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, jenis evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 5 sebagaimana berikut. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Evaluasi formatif ini dilaksanakan pada setiap kali satuan program pelajaran itu sepokok bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mampu menguasai atau memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kelima, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi ini dilaksanakan setelah sekumpulan program pembelajaran selesai, diberikan atau berakhir. Tujuan utama dari evaluasi sumatif ini adalah untuk menentukan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh program pengajaran. Yang B, jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan sasaran. Berdasarkan sasaran, jenis evaluasi pembelajaran bisa dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, evaluasi konteks. Evaluasi ini ditujukan untuk mengukur konteks program baik nilai rasional, tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input. Evaluasi ini diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi ini ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. C. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, jenis evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar, mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lainnya. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, efektif, psikomotorik, Yang keempat, jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi.
Yang pertama, evaluasi input. Evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. Yang selanjutnya, evaluasi transformasi. Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Ditinjau berdasarkan subjeknya, jenis evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi internal. Evaluasi ini dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Yang kedua, evaluasi eksternal. Evaluasi ini dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua atau masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedevidia Marta Damayanti dengan NIM 20110310117. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan ciri-ciri LKS. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian LKS. LKS merupakan suatu lembaran kerja yang berisikan informasi di mana siswa dapat mengerjakan sesuatu yang terkait dengan apa yang sedang dipelajarinya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. LKS digunakan oleh siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau penyelesaian rumusan masalah dalam suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, LKS bisa berupa panduan yang digunakan untuk latihan pengembangan aspek kognitif ataupun panduan yang digunakan untuk pengembangan seluruh aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Pendapat para ahli tentang pengertian lembaran kerja siswa atau LKS diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Dahar, Willis, Ratna dalam Suyanto pada tahun 2006 menyatakan bahwa LKS adalah lembar kerja siswa yang berisikan informasi dan interaksi dari guru kepada siswa agar dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas belajar melalui praktek atau penerapan hasil-hasil belajar untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua yaitu menurut Debniknas dalam Darusman pada tahun 2008 menyatakan bahwa LKS adalah lembaran yang berisikan pedoman bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan yang terprogram. Yang ketiga, menurut Trianto pada tahun 2010, LKS atau lembar kerja siswa adalah lembaran kertas berisi sekumpulan kegiatan mendasar yang wajib dilaksanakan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar indikator mencapai hasil belajar yang harus ditempuh. Yang keempat, menurut latihan kerja guru inti atau LKGI pada tahun 1990 menyatakan bahwa LKS atau lembar kerja siswa adalah lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melaksanakan kerja atau tugas yang terprogram. Yang kelima, menurut Ratna Willis Dahar pada tahun 1991, pengertian LKS atau lembar kerja siswa adalah sebagai lembar kerja yang berisikan informasi dan instruksi dari guru kepada siswa agar siswa dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas belajar melalui praktik atau penerapan hasil belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi LKS. Fungsi LKS yaitu sebagai panduan atau petunjuk bagi siswa sehingga siswa dapat melakukan pengamatan dan penemuan. Selain itu, LKS juga membuat siswa untuk lebih berpikir kritis. Menurut Suyanto pada tahun 2006 yang mengatakan bahwa LKS memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai panduan siswa di dalam melakukan kegiatan belajar seperti melakukan percobaan. LKS berisi alat dan bahan serta prosedur kerja. Yang kedua, sebagai lembar pengamatan di mana LKS menyediakan dan memandu siswa menuliskan data hasil pengamatan. LKS berisi tabel yang memungkinkan siswa mencatat data hasil pengukuran dan pengamatan. Yang ketiga yaitu sebagai lembar diskusi di mana LKS berisi sejumlah pertanyaan yang menuntut siswa untuk melakukan diskusi dalam rangka
konseptualisasi melalui diskusi tersebut, siswa dilatih membaca dan memaknakan data untuk memperoleh konsep-konsep yang dipelajari. Yang keempat yaitu sebagai lembar penemuan, di mana siswa mengekspresikan temuannya berupa hal-hal baru yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Yang kelima yaitu sebagai wadah untuk melatih siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, meningkatkan minat siswa untuk belajar jika kegiatan belajar yang dipandu melalui LKS lebih sistematis, berwarna, serta bergambar, serta menarik perhatian siswa. Selain fungsi LKS di atas, menurut Safiruddin pada tahun 2016, fungsi LKS ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama dari segi siswa. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai sarana belajar baik di kelas, di ruang praktek ataupun di luar kelas. Yang kedua sebagai sarana belajar di mana siswa berpeluang besar untuk mengembangkan kemampuan menerapkan pengetahuan, melatih keterampilan dan memproses diri sendiri atau mendapatkan perolehannya. Yang kedua dari segi guru. Melalui LKS, guru dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, sudah dapat menerapkan metode pembelajaran siswa dengan kadar belajar secara aktif. Guru hanya memberikan instruksi bila diperlukan oleh siswa. Intervensi yang diberikan oleh guru bukan dalam bentuk jawaban atau pertanyaan siswa, melainkan berupa panduan bagi siswa untuk memecahkan masalah. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang tujuan LKS. Tujuan penyusunan LKS atau lembar kerja siswa adalah untuk menuntut siswa terhadap berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan pada diri sendiri. LKS memiliki fungsi sebagai urutan kerja yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler terhadap pemahaman materi yang telah diberikan. Pembahasan yang keempat yaitu ciri-ciri LKS. Adapun ciri-ciri LKS sebagai berikut. Yang pertama yaitu LKS terdiri dari beberapa halaman. Yang kedua yaitu LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu. Yang ketiga, di dalam LKS terdiri uraian singkat tentang pokok pembahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan kata, dan soal isian. Pembahasan yang kelima yaitu komponen atau struktur LKS. Menurut Suryanto pada tahun 2006 mengatakan komponen LKS sebagai berikut, yaitu yang pertama nomor LKS. Nomor LKS, hal ini dimaksud untuk mempermudah guru mengenal dan menggunakannya. Misalnya untuk kelas 1, KD1 dan kegiatan 1, nomor LKS-nya adalah LKS 1.1.1. Dengan nomor tersebut, guru langsung tahu kelas, KD, dan kegiatannya. Yang kedua yaitu judul kegiatan. Judul kegiatan berisi topik kegiatan sesuai dengan KD seperti perubahan wujud benda. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan adalah tujuan belajar sesuai dengan kompetensi dasar atau KD. Yang keempat yaitu alat dan bahan. Jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kelima yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja berisi petunjuk kerja untuk siswa yang berfungsi memudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Yang keenam, tabel data. Tabel data berisi tabel di mana siswa dapat mencatat hasil pengamatan atau pengukuran untuk kegiatan yang tidak memerlukan data. Maka bisa diganti dengan kotak kosong di mana siswa dapat menulis, menggambar, atau berhitung. Yang ketujuh yaitu bahan diskusi. Bahan diskusi berisi pernyataan-pernyataan yang menuntut siswa untuk melakukan analisis data. Ini saya akan memberikan satu contoh LKS yaitu LKS IPS yang terdiri dari yang pertama satuan pendidikan, yang kedua hari, tanggal, atau pertemuan keberapa, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat alokasi waktu. Di dalam alokasi waktu ini terdiri dari indikator hasil pembelajaran, petunjuk,
kegiatan belajar, dan beberapa contoh soal yang digunakan untuk menguji kemampuan peserta didik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terjadi kesalahan pengucapan. Om Santi 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 Om.